Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan status gizi masyarakat sebagai langkah fundamental dan mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pada 6 Januari 2025, pemerintahan Prabowo Gibran meluncurkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, menekan angka kekurangan gizi yang berdampak pada kesehatan dan kecerdasan anak di masa depan. Hadirnya program ini mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat. Namun seperti apa sebenarnya dampak dari program Makan Bergizi Gratis pada kesehatan dan juga sosial serta ekonomi masyarakat? Jadi begini, tentu saja makanan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Itu sudah pasti, apalagi kalau makanannya bergizi. Kalau kita ingat bahwa bagus kalau pelayanan kesehatan itu lari ke promotif preventif ketimbang ke kuratif rehabilitatif, tentu saja paling tidak harus sama porsinya. Dan untuk promotif preventif ini saya ingat waktu saya masih kerja di Kemenkes tahun sebelum 2015, kita memperkenalkan konsep yang namanya cerdik. Salah satu di antara cerdik itu kepanjangan C-nya cek kesehatan secara berkala. Sekarang cocok dengan program cek kesehatan. Yang kedua E-nya enyahkan asap rokok dan polusi udara. R-nya rajin berolahraga dan aktivitas fisik. Nah, D-nya ini diet yang bergizi dan seimbang. Selain yang I-nya istirahat yang cukup, K-nya kelola stres. Jadi memang diet yang bergizi dan seimbang itu sangat diperlukan untuk ketahanan kesehatan orang per orang. Jadi saya kira dari kacamata itu tentu saja kalau orang mendapatkan makanan bergizi itu sangat baik buat kesehatannya. Saya yakin ada karena banyak negara sudah melakukannya dan negara-negara itu kan beberapa sudah melakukan cukup lama, jadi pasti ada dampaknya. Tapi secara umum yang jelas tentu makan bergizi gratis itu punya dampak. Dan saya kira dampaknya mesti dilihat dari beberapa sisi. Nomor satu, makanannya sendiri, artinya anak atau siapapun dapat makan bergizi, itu satu. Tapi yang kedua, saya sih selalu menyampaikan pada waktu program ini dilaunch juga, itu harusnya dipakai momentum oleh guru, oleh ya di sekolah untuk menjelaskan kepada anak aspek bahwa pentingnya makan itu seperti apa, konsep gizi itu seperti apa, dan juga perilaku hidup sehat disampaikan pada saat makan bergizi. Jadi jangan cuma makan itu saja, tapi ada penjelasan yang bisa masuk ke anak-anak itu. Waktu belakangan saya Kementerian Kesehatan ada program namanya Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Jadi ada milestone-nya. Dan sekarang tuh, dan masing-masing milestone itu menurut saya bermanfaat bagi derajat kesehatan bangsa, dan apa yang kita capai sekarang ini tentu merupakan kumulasi katakanlah dari apa yang terjadi selama ini. Dan tentu saja makan bergizi gratis salah satu di antara yang patut kita apresiasi dan harus diapresiasi. Tapi secara umum konsep memberikan makan bergizi kepada anak itu konsep yang sangat bagus, apalagi kalau kemudian dibarengi dengan tadi penjelasan bahwa ini bergizi dan ini diteruskan dengan pola hidup sehat dan seterusnya, itu hal yang sangat bagus. Apakah bisa menghilangkan satu yang tidak, kita mesti lihat data ilmiahnya nanti. Karena tentu tidak mungkin juga persoalan stunting itu akan selesai dengan hanya memberikan makan bergizi gratis pada anak sekolah. Kita tahu stunting itu dimulai dari bahkan kaum wanita sebelum menikah. Jadi ada banyak spektrumnya stunting itu. Ini salah satu konsep salah satu aspek yang tentu bermanfaat, tapi kalau menghilangkan apa tidak atau menurunkan secara bermanfaat atau tidak, saya pikir kita perlu pengamatan lebih lanjut. Sebenarnya untuk makanan yang disajikan itu ada konsep yang oleh WHO diperkenalkan sebagai, saya lupa WHO itu bukan, from farm to plate. Jadi yang kita lihat bukan hanya yang ada di depan mata disajikan ke anak-anak itu, bahkan dari penyediaan awalnya, from farmnya atau from animalnya, bagaimana peternakannya, bagaimana pembuatan pertaniannya, sudah misalnya itu bagus, katakanlah itu bagus, ambil yang contoh yang sederhana, ternak yang sehat, tapi kemudian bagaimana penyimpanannya sesudah mereka dikumpulkan, berasnya, ternaknya, sudah itu bagaimana proses memasaknya. Dari proses masaknya, bagaimana proses membawanya, menyimpannya, kan makanannya kan ini bukan hal sederhana, ini kan untuk sekian juta orang. Bagaimana proses menyimpannya, kemudian bagaimana membawanya ke mau langsung ke sekolah atau disimpan dulu.
Itu semua itu from farm to plate itu harus jadi perhatian. Saya berpikir tantangan pasti banyak, tapi ini program sesuatu yang sudah dimulai, maksudnya juga baik, tujuannya juga baik. Menurut saya ini harus dijalankan. Segala effort harus dilakukan. Salah satu kemungkinan modifikasi seperti yang tadi kita sampaikan, gimana kalau nanti lebih di upaya lebih diprioritaskan pada mereka yang betul-betul membutuhkan. Misalnya itu salah satu cara yang kalau memang ada tantangan di hari-hari ke depan. Tapi saya sih apresiasinya bahwa ini ada dalam 100 hari pertama, bagus-bagus saja tentu saja. Secara umum kita percaya bahwa peran akademisi itu besar, begitu ya, untuk berbagai program kesehatan termasuk juga makan bergizi gratis ini. Apalagi kalau kita balik ke cerita yang pertanyaan pertama, ada nggak penelitiannya? Mumpung ini baru awal, kenapa nggak dari sekarang dibuat penelitiannya dan itu kohort. Jadi ke depan, sekarang ini katakanlah di kabupaten ini situasi gizinya seperti ini pada Januari 2025. Situasi gizi seperti ini, saya tidak mau spesifik ke stunting, tapi masalahnya seperti ini. Sesudah setahun berjalan, apa yang terjadi pada situasi gizi pada anak-anak di kabupaten tertentu. Ini kan penelitiannya harus kohort, dan ini nggak bisa ujungnya saja diambil. Jadi berjalan dari sekarang. Jadi itu salah satu peran akademisi bisa masuk ke situ. Saya tidak tahu apakah dalam program Badan Gizi Nasional ini ada upaya untuk melihat efektivitas atau dampak langsung pada kesehatan seperti itu. Nah, yang kedua juga tentu saja ada dampak pada bagaimana pelaksanaan kegiatannya ya. Bagus, ada keluhan apa kayak gitu. Itu mungkin sudah ditanggulangi sekarang. Tapi dampak pada kesehatan secara langsung menurut saya itu salah satu porsi yang bisa diambil oleh akademisi. Jadi ada 3. Nomor 1, kita mesti sadar bahwa asupan gizi yang baik itu salah satu modal penting untuk kesehatan kita. Apapun caranya, marilah kita beri prioritas tinggi untuk asupan gizi yang baik. Saya masukkan kata gizi, kenapa? Kalau orang sekedar konsumsi aja atau anak sekedar kenyang aja itu gampang. Tapi kalau yang nilai gizinya yang baik itu modal penting yang harus kita jadikan prioritas untuk anak-anak kita, bahkan juga untuk kita. Itu konsep besar dari kesehatan dulu. Yang kedua, sekarang ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi ini harus dimanfaatkan. Kenapa? Bukan karena ini program pemerintah, bukan soal kita mendukung atau tidak mendukung, tapi memang makan bergizi itu kita perlukan. Jadi kalau ini ada program, ya tentu saja harus dimanfaatkan. Nah, itu jadi saya sangat mengharapkan masyarakat menyadari konsep bahwa makan bergizi bukan sekedar makan itu penting. Dan yang kedua, masyarakat bisa memanfaatkan program ini karena ini bagian untuk kesehatan kita. Yang ketiga, saya juga mengharapkan masyarakat mengambil momentum ini, mumpung ada program makan bergizi gratis, untuk konsep bergizi bisa diteruskan, bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah, dan juga konsep hidup sehat, itu juga bisa diteruskan. Momentum ini tidak dipakai bukan hanya untuk makan di sekolah pagi itu saja, tapi bisa untuk kesehatan anak-anak pada hari-hari berikutnya. Iya, makan bergizi gratis atau MBG ini bisa menjadi semacam legacy bagi pemerintahan Prabowo Gibran karena dia punya semacam pembeda ya atau diferensiasi dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita tahu Pak Jokowi fokus di infrastruktur dan kalau Pak Prabowo fokus ke sumber daya manusia beserta penguatan SDM tersebut. Nah, saya kira kalau tadi saya bilang legacy, ini juga bisa menjadi branding pemerintahan Prabowo juga. Karena apa? Karena ini menjadi top of mind publik ataupun elit ketika mengingat kira-kira apa program monumental atau masterpiece yang bisa dikenang sepanjang masa oleh pemerintahan ini. Dan harapannya program MBG ini bisa punya efek yang positif ya, berlanjut jangka panjang karena memberikan efek positif bagi perkembangan manusia Indonesia ke depan. Otomatis ya, jadi program makan bergizi gratis ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah karena mereka mendapat fasilitas makan siang bergizi gratis apakah itu di pagi atau siang hari. Anggaran dari
konsumsi tersebut bisa dialokasikan atau direalokasi untuk kebutuhan lain ketika anak-anaknya yang sekolah kemudian mendapat fasilitas pemerintah ini. Untuk apa anggaran yang dialokasikan ulang tersebut di sebuah keluarga? Saya kira banyak, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk mereka bisa rekreasi, karena biar bagaimanapun keluarga menengah ke bawah ini juga membutuhkan semacam sarana agar mereka semakin berkualitas dalam sebuah keluarga hidupnya, ya, kehidupannya, sebagaimana keluarga-keluarga menengah ke atas yang juga bisa menikmati ya sarana pendidikan yang berkualitas, kesehatan, ya rekreasi bahkan semacam itu. Biar bagaimanapun program MBG ini harapannya bisa tepat sasaran sehingga efek tersebut bisa terjadi, karena kalau misal kelas menengah ke bawah tadi tidak merasakan dampak tersebut, maka program ini lagi dan lagi harus dievaluasi ulang agar apa? Agar sesuai dengan harapan di awal. Otomatis ya, jadi program MBG ini saya kira memang ditunggu oleh masyarakat dan diharapkan bisa berdampak untuk kelompok menengah ke bawah, karena kita tahu kelompok ini rentan terhadap ya gejolak ekonomi maupun instabilitas ekonomi lainnya, sehingga ketika program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, harapannya bisa memberikan stimulus ya ekonomi kepada masyarakat tersebut agar bisa lebih baik dalam merespons segala macam gejolak ekonomi seperti itu. Ya, Indonesia Emas 2045 itu titik tekannya ada di sumber daya manusia. Ketika program MBG ini berjalan secara kesinambungan dan tepat sasaran, maka targetan Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai walaupun pada prosesnya, pada tahapannya memang perlu ya waktu yang panjang. Tapi yang jelas progres itu sudah kelihatan dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, dan kita perlu memberikan apresiasi agar semua pihak lebih terlibat. Jangan sampai program ini hanya semata-mata dari pemerintah untuk kita dan oleh kita, tapi harapannya ini dari hulu sampai hilirnya masyarakat juga bisa terlibat dan dilibatkan, karena kunci keberhasilan sebuah program adalah inklusivitas ya. Sehingga kalau ini bisa terjadi, maka generasi emas itu bisa tercapai bukan hanya di 2045, tapi bisa juga lebih cepat kalau semuanya terlibat seperti itu. Iya, sejauh ini saya melihat bahwa keterlibatan ya petani peternak lokal itu cukup baik dan bisa terus ditingkatkan. Yang kedua juga industri pangan dan menengah dalam beberapa hal juga mendapatkan banyak insentif dari program MBG. Tinggal pemerintah bagaimana kemudian meningkatkan ya keterlibatan tadi petani peternak lokal ya, industri pangan di level kecil maupun menengah, sehingga multiplier effect yang diharapkan bisa muncul dan kekhawatiran banyak pihak bahwa program ini hanya melibatkan korporasi besar bisa direduksi maupun dihindarkan, karena ini yang menjadi jantung dari program MBG dalam konteks ekonomi, bagaimana dia mampu memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, sekaligus juga memberikan pemerataan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di level desa maupun di kelas menengah ke bawah. Iya, persis ya. Jadi kita tahu bahwa ketika program ini berjalan secara berkesinambungan, punya efek sustainability yang baik, otomatis ya petani, peternak, kemudian ya pemilik usaha makanan catering ya, baik skala kecil kemudian menengah, itu mendapat insentif yang positif. Belum lagi tenaga kerja pendukung dari sektor-sektor tersebut. Sehingga memang efek multiplier yang diharapkan itu bisa terjadi, dan sedikit banyak ini bisa membuat lapangan kerja baru, dalam artian kita melihat bahwa soal pangan lokal ini kan luas ya. Bisa jadi pemerintah membutuhkan diversifikasi bahan-bahan makanan pokok, bahan-bahan makanan penunjang, industri pengolahannya, karena biar bagaimanapun menu MBG itu harus bervariasi, jangan sampai ya siswanya, masyarakatnya jenuh dengan menu yang sama semacam itu.
Betul, betul. Jadi pengusaha-pengusaha baru bisa muncul bila program ini ya terus berjalan efektif, tepat sasaran, dan memang melibatkan masyarakat ekonomi secara keseluruhan. Tinggal bagaimana monitoring dan evaluasinya untuk menilai setiap fase-fase yang terjadi ya. Apakah memang sudah mengenai seluruh ya aktor-aktor yang diharapkan terlibat, apakah sudah berdampak pada objek-objek dari program ini. Di mana program ini terlaksana juga penting karena kita tahu sampai hari ini banyak tempat masih tinggi angka stuntingnya, kemudian banyak tempat yang memang termasuk dalam daerah 3T itu membutuhkan program ini, sehingga mau tidak mau ya menjadi keniscayaan monitoring evaluasi program secara terus-menerus agar program ini sempurna dan bisa menjadi branding dan legacy pemerintahan Prabowo seperti itu. Secara pasti butuh monitoring dan evaluasi ya. Ini harus digarisbawahi baik di level pusat maupun di level daerah agar program ini bisa meminimalkan celah-celah penyalahgunaan anggaran ya, penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini mengemuka ketika banyak program pemerintah menggunakan anggaran yang besar bahkan dalam skala yang luas, maka di situ akan mengemuka praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita tidak mau itu terjadi dan terulang kembali, sehingga mau tidak mau ya pengawasan di level pemerintah pusat, daerah terlibat, tapi masyarakat ya sipil, baik kampus, LSM, NGO terkait ya, para pihak yang menjadi aktor maupun objek dari kebijakan ini secara intensif terus melakukan kritik, saran, koreksi yang konstruktif ya. Karena jangan sampai program baik ini justru malah dicibir, dicemooh, dan lebih banyak ya fitnahnya ketimbang masukan-masukan positifnya. Karena ya kita harus memberikan apresiasi sebagaimana kita juga memberikan kritik pada tempat yang sama seperti itu. Iya, karena memang fokusnya sumber daya manusia ya. Jadi suka atau tidak untuk mendidik ataupun membina seorang manusia itu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa kemudian ketika pemerintah punya program pendidikan wajib belajar misalkan 12 tahun, secara otomatis SDM itu siap untuk terlibat dalam pembangunan kita. Perlu pendampingan, perlu keterlibatan sektor-sektor pendukung lain supaya sumber daya manusia yang kita bayangkan itu bisa berkontribusi maksimal. Ambil contoh, setelah MBG, pemerintah kemudian membuat program cek kesehatan gratis saat ulang tahun. Nah, saya kira itu program pendukung yang bagus, sehingga SDM yang berkualitas itu tumbuh sebagaimana mestinya. Pendidikannya oke, kesehatannya juga, bahkan bila perlu, ya saya memberikan endorse bagaimana BPJS itu bisa lebih maksimal membantu ataupun melayani masyarakat kita yang kurang mampu dalam fasilitas yang prima seperti itu. Ya, tadi di awal saya sampaikan program makan bergizi gratis atau MBG ini bisa menjadi branding sekaligus legacy dari pemerintahan Prabowo. Kenapa? Karena titik sentuhnya berbeda dari presiden atau pemerintahan sebelumnya. Fokusnya SDM, bagaimana bisa berkualitas, bagaimana penguatan SDM ini bisa berjalan secara berkesinambungan. Otomatis, kalau program ini sukses, kalau program ini berhasil, maka insentif elektoral yang diterima oleh Pak Prabowo sebagai presiden dengan sendirinya akan berjalan. Namun sebaliknya, bila program ini gagal ataupun tidak maksimal, maka disinsentif elektoral akan diterima Pak Prabowo. Sehingga pilihan yang paling rasional dan realistis bagaimana memastikan program ini dari hulu sampai hilirnya dapat berjalan dengan baik dan terus dievaluasi agar apa? Agar hal-hal yang tidak diinginkan baik secara kebijakan maupun secara elektoral tidak terjadi, dan harapannya program ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kita.